Meteor sering juga disebut sebagai bintang jatuh, di mana fenomena cahaya yang menakjubkan yang terjadi di langit malam. Namun, di balik keindahannya, terdapat proses fisika dan astronomi yang kompleks. Meteor sebenarnya bukanlah bintang jatuh, melainkan jejak cahaya yang dihasilkan oleh benda luar angkasa yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Nah, untuk memahami meteor secara menyeluruh, kita perlu mengenal istilah-istilah seperti meteoroid, meteor, dan meteorit. Di dalam sistem tata surya kita, ada beragam jenis benda-benda langit. Beberapa di antaranya adalah meteor, meteorit, dan meteoroid. Sekilas, ketiganya mempunyai nama yang sama, bahkan apabila diperhatikan lebih lanjut, ketiganya memiliki bentuk dan struktur yang sama, yakni seperti batuan. Namun, hanya dapat ditemukan di luar angkasa saja. Lalu, apa perbedaan dari ketiga nama tersebut? Perbedaan tersebut dapat dilihat dari posisi atap atau kondisi tempatnya. Pertama itu ada meteoroid, merupakan batuan-batuan luar angkasa yang berukuran kecil, melayang bebas, serta bergerak dengan cepat. Rata-rata, besarnya meteoroid tidak lebih besar daripada asteroid atau sekitar batu kerikil. Menurut para ahli, meteoroid berasal dari sisa-sisa debu atau debris asteroid atau komet saat keduanya mengelilingi matahari. Meteoroid bergerak bebas, tidak memiliki lintasan, dan juga tidak mengelilingi matahari. Terkadang, apabila bumi sedang melintasi jalur yang sama dengan debu-debu tersebut, meteoroid akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi dan masuk ke dalam lapisan atmosfer dengan kecepatan 70 km per detik. Kemudian selanjutnya ada meteor. Meteor atau bisa disebut sebagai bintang jatuh adalah meteoroid yang terbakar oleh lapisan atmosfer ketika memasuki bumi. Meteoroid yang terbakar tersebut mengandung partikel debu dari asteroid atau komet. Meteor juga bisa disebut sebagai lintasan cahaya yang terang yang ada di langit, terjadi akibat adanya pecahan meteoroid masuk ke dalam atmosfer bumi. Ketika memasuki lapisan atmosfer bumi, meteoroid mengalami gesekan dan berubah menjadi panas akibat adanya tekanan. Di saat yang sama, meteoroid akan menguap hingga sebagian atau seluruh gas-gas di sepanjang orbitnya terionisasi dan menimbulkan percikan api. Umumnya, meteor akan habis terbakar sebelum akhirnya mencapai bumi. Jika dilihat dari bumi, akan terlihat seperti garis memanjang yang cukup cerah. Itulah mengapa meteor terlihat seperti bintang jatuh. Bisa dikatakan, jika meteor merupakan proses terbakar atau jatuhnya meteoroid di lapisan atmosfer bumi. Dan terakhir itu ada meteorit. Terkadang, meteoroid yang terbakar di lapisan atmosfer bumi tidak sepenuhnya habis atau hilang begitu saja. Hal ini bisa disebabkan karena ukuran dari meteoroid cukup besar dan menyisakan sebagian tubuhnya sehingga berhasil masuk ke permukaan bumi. Meteoroid ini dikenal dengan nama meteorit. Bisa dikatakan, jika meteorit yakni meteor yang tidak habis terbakar serta berhasil mencapai ke permukaan bumi, sebagian besar meteorit yang jatuh ke bumi menghasilkan lubang-lubang berukuran besar di permukaan bumi. Kecepatan meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi sekitar 10 hingga 70 km per detik dan mengalami pengurangan kecepatan saat bergesekan dengan atmosfer sampai akhirnya mencapai permukaan bumi dengan nama meteorit. Jika dilihat berdasarkan pada penemuannya, meteorit terbagi menjadi dua jenis, yakni FOSS dan PEMS. Meteorit jenis FOSS artinya meteorit yang terlihat jatuh dan ditemukan saat setelah sampai ke permukaan bumi, sedangkan meteorit PEMS yakni meteorit yang ditemukan dan telah jatuh selama ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Dari ketiga benda tersebut, dapat disimpulkan perbedaannya jika dilihat dari posisi letaknya, yakni meteoroid yang berada di luar atmosfer bumi atau terletak di luar angkasa. Meteor, benda langit yang berada di lapisan bumi atau di langit. Sedangkan meteorit ialah benda langit yang berada di permukaan bumi, tanah, laut, ataupun danau. Menurut para ahli, setidaknya ada sekitar lebih dari 48 ton material meteorit yang menjatuhkan ke bumi setiap harinya. Bahkan setiap tahunnya secara berkala, meteoroid yang tertarik oleh gravitasi bumi jumlahnya bisa lebih dari satu. Hal ini menyebabkan terjadinya fenomena hujan meteor di bumi. Salah satu hujan meteor yang terkenal yakni hujan meteor Perseid dan terjadi setiap tahun sekitar tanggal 12 Agustus. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya meteor. Meteor merupakan fenomena alam yang muncul akibat masuknya benda kecil dari luar angkasa yang disebut dengan meteoroid ke dalam atmosfer bumi. Meteoroid sendiri adalah fragmen kecil yang berasal dari pecahan asteroid, komet, atau sisa tabrakan benda langit lain di tata surya. Ukurannya sangat bervariasi, mulai dari sekecil debu atau butiran pasir hingga sebesar batu yang panjangnya beberapa meter. Nah, selama masih berada di luar angkasa, benda ini tetap disebut dengan meteoroid. Akan tetapi,
Begitu jalur orbitnya berpotongan dengan orbit bumi, gaya gravitasi bumi akan menariknya sehingga benda itu mulai meluncur ke arah atmosfer dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu berkisar antara 11 hingga 72 km per detik. Kecepatan inilah yang membuat energi kinetik meteoroid sangat besar dan menentukan apakah ia akan terbakar habis di atmosfer atau sebagian mampu mencapai permukaan bumi. Ketika meteoroid mulai memasuki atmosfer pada ketinggian sekitar 100-120 km dari permukaan bumi, ia bertabrakan dengan molekul-molekul gas penyusun atmosfer, terutama nitrogen dan oksigen. Gesekan dengan udara yang sangat padat jika dibandingkan ruang hampa luar angkasa menyebabkan permukaan meteoroid cepat sekali memanas hingga ribuan derajat Celcius. Suhu yang ekstrim ini membuat lapisan terluar meteoroid meleleh, terionisasi, dan menguap. Tidak hanya itu, udara di sekitarnya juga ikut terionisasi sehingga menghasilkan pijaran cahaya terang. Cahaya inilah yang tampak dari bumi sebagai meteor, atau sering disebut dengan bintang jatuh. Nah, fenomena meteor sebenarnya bukan benda yang benar-benar jatuh ke bumi, melainkan kilatan cahaya akibat proses pembakaran dan ionisasi tersebut. Meteor biasanya terlihat hanya dalam waktu yang singkat, antara 1 hingga 5 detik, karena sebagian besar meteoroid berukuran kecil dan cepat habis terbakar. Namun, bila yang masuk ke atmosfer adalah meteoroid berukuran lebih besar, maka meteor akan tampak lebih terang, lebih lama, dan kadang juga menghasilkan fenomena yang disebut dengan variable atau bola api. Nah, variable ini bahkan dapat meledak di udara akibat tekanan dan panas yang sangat besar, menghasilkan gelombang kejut yang kadang bisa dirasakan di permukaan bumi. Walaupun sebagian besar meteoroid terbakar habis di atmosfer, ada juga yang cukup besar untuk bertahan. Nah, sisa meteoroid ini dapat berupa batuan, logam, ataupun campuran keduanya, dan sering menjadi bahan penelitian karena menyimpan informasi penting mengenai komposisi awal tata surya. Selain muncul secara acak, meteor juga dapat terlihat dalam jumlah banyak pada waktu tertentu, dalam bentuk hujan meteor. Nah, hujan meteor terjadi ketika bumi melewati jalur orbit yang dipenuhi debu dan pecahan kecil yang ditinggalkan komet saat mendekati matahari ketika debu-debu komet tersebut masuk ke atmosfer hampir bersamaan. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai peristiwa meteor yang terkenal. Yang pertama yaitu peristiwa meteor Tunguska. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 Juni 1908 di daerah hutan terpencil dekat sungai Tunguska di Rusia. Peristiwa ini diyakini sebagai ledakan meteor atau komet yang meledak di atmosfer pada ketinggian sekitar 5-10 km sebelum mencapai permukaan bumi. Ledakan tersebut menghasilkan energi yang diperkirakan setara dengan 10-15 megaton TNT atau sekitar 1000 kali lebih besar daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Dampaknya sangat dahsyat, yaitu menumbangkan sekitar 80 juta pohon di area seluas lebih dari 2000 km kubik. Namun menariknya, tidak ditemukan kawah tumbukan karena benda langit tersebut hancur di udara. Hingga kini, meteor Tunguska menjadi salah satu peristiwa jatuhnya benda langit terbesar yang tercatat dalam sejarah modern. Para ilmuwan berpendapat bahwa penyebabnya kemungkinan adalah asteroid kecil atau inti komet dengan diameter 50-60 meter yang memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Peristiwa ini memberi pelajaran penting tentang potensi ancaman benda langit bagi kehidupan di bumi, sehingga memicu berbagai penelitian astronomi dan pengembangan sistem deteksi dini terhadap objek dekat bumi. Yang kedua yaitu peristiwa meteor Chelyabinsk, terjadi pada tanggal 15 Februari 2013 di langit kota Chelyabinsk, Rusia. Sebuah meteorit berdiameter sekitar 18-20 meter dan berat mencapai 12.000 sampai 13.000 ton memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan hampir 66.000 km per jam.
Saat menembus atmosfer, meteoroid ini meledak di udara pada ketinggian sekitar 23 km dengan energi yang diperkirakan setara dengan 400-500 kiloton TNT, atau sekitar 30 kali bom atom Hiroshima. Ledakan ini menghasilkan cahaya yang sangat terang, hingga terlihat lebih silau daripada matahari, dan disertai gelombang kejut yang merambat ke permukaan bumi. Gelombang kejut tersebut memecahkan kaca jendela, merusak bangunan, dan melukai lebih dari 1.600 orang. Sebagian besar akibat terkena pecahan kaca. Berbeda dengan peristiwa Tunguska, kejadian Chelyabinsk berlangsung di wilayah padat penduduk, sehingga dampaknya lebih langsung dirasakan manusia. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti paling nyata bahwa benda langit berukuran kecil sekalipun dapat menimbulkan kerusakan besar ketika masuk ke atmosfer bumi. Yang ketiga yaitu peristiwa Chicxulub. Apakah kalian pernah membayangkan ada sebuah meteor yang menghantam bumi dengan ukuran sebesar Pulau Bali? Ya, meteor asteroid berdiameter sekitar 107 km atau setara Pulau Bali ini memang pernah jatuh di Meksiko, tepatnya 65 juta tahun yang lalu. Meteor ini jatuh ke bumi dan berhasil menimbulkan berbagai macam bencana alam, seperti mega tsunami, gempa di mana-mana, bahkan seluruh gunung berapi di dunia meletus. Diperkirakan tidak ada makhluk hidup yang selamat dari peristiwa itu. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis meteor. Yang pertama yaitu meteor besi atau iron meteorite. Meteor besi tersusun hampir seluruhnya dari logam besi dan nikel. Warnanya biasanya keperakan atau agak gelap, dengan struktur yang padat dan berat dibandingkan batu biasa di bumi. Meteor ini sangat kuat sehingga lebih tahan terhadap gesekan atmosfer dan seringkali sampai ke permukaan bumi dalam ukuran yang besar. Yang kedua, meteor batu atau stony meteorite. Meteor ini paling banyak ditemukan, sekitar 90% dari semua meteor yang jatuh. Komposisinya didominasi oleh silikat atau batuan mirip dengan batuan di kerak bumi. Teksturnya mirip batu biasa, tapi biasanya lebih padat dan permukaannya memiliki cangkang hangus hitam akibat terbakar saat masuk atmosfer. Ada dua jenis utama, yaitu chondrite, memiliki butiran batu kecil bulat berasal dari sisa awal tata surya. Yang ketiga yaitu meteor besi batu. Jenis ini sangat langka, kurang dari 2% dari meteor yang ditemukan komposisinya campuran logam, yaitu besi dan nikel, dan silikat, dengan jumlah hampir seimbang. Struktur dalamnya indah, kristal olivin atau piroxen tertanam di dalam matriks logam. Jika dipotong tipis, tampak seperti permata di dalam batu. Ada dua tipe utama, yaitu palasit, berisi kristal olivin besar dalam logam. Yang kedua yaitu mesosiderite, campuran fragmen batu dan logam yang pecah dan menyatu. Penyebab hujan meteor dan proses terjadinya hujan meteor. Penyebab hujan meteor yang pertama, bertemunya lintasan orbit komet bumi. Bertemunya kedua orbit ini karena orbit yang membentuk konsep elips yang kemudian akan memungkinkan adanya pertemuan waktu antara orbit bumi dan komet saat berdekatan. Yang kedua, komet melontarkan gas dan debu. Gas dan debu yang dihasilkan komet menimbulkan gesekan dan kondisi yang berdekatan juga akan menyebabkan volume meteor yang masuk ke dalam bumi menjadi meningkat secara mendampak. Yang ketiga, komet melintas dekat bumi. Pada saat komet melintas dekat bumi, ternyata muncul sebuah energi yang dapat menimbulkan tekanan. Meteor akan kehilangan daya untuk dapat mempertahankan tetap berada di orbitnya, sehingga hal ini akan menjadikan hujan meteor di sebagian wilayah bumi. Selanjutnya, proses terjadinya hujan meteor. Yang pertama, ketika bumi melewati puing-puing komet, bumi ini mengalami suatu gerakan atau aktivitas mengelilingi matahari. Di satu titik, bumi yang berada di orbitnya dilewati puing-puing yang tersisa dari komet yang telah mengalami kehancuran. Dari sinilah proses hujan meteor terjadi. Yang kedua, orbit yang saling bersinggungan. Komet pun sebenarnya mempunyai orbitnya atau jalurnya sendiri. Orbit komet terbentuk lebih lonjong dari orbit bumi, dan beberapa komet mempunyai orbit yang bersinggungan dengan orbit bumi. Yang ketiga, komet terlihat punya ekor. Komet mempunyai ekor dan tampak seperti hujan ketika berjumlah banyak.
Inti dari komet adalah partikel debu dan kotoran padu, sehingga ketika melewati matahari akan menjadi panas terbakar dan lama-lama akan menjadi hancur serta menghasilkan ekor api. Yang keempat, puncak hujan meteor. Proses terakhir adalah saat puing-puing dari inti komet yang hancur ketika melewati orbit bumi akan terlihat seperti hujan. Inti komet yang melintasi matahari dan mengalami kehancuran diikuti oleh puing-puing berbatu. Puing-puing ini akan terbakar ketika sampai di atmosfer bumi, dan puing yang terbakar akan menghasilkan cahaya yang berjatuhan apabila dilihat dari permukaan bumi. Selanjutnya, dampak meteor. Yang pertama, meteor kecil. Hanya menghasilkan cahaya indah di langit, biasanya terbakar habis di atmosfer dan tidak berbahaya. Yang kedua, meteor sedang. Bisa menyebabkan ledakan di udara, menghasilkan gelombang kejut yang berbahaya bagi manusia dan bangunan. Yang ketiga, meteor besar. Mampu menimbulkan dampak global seperti terbentuknya kawah besar, kebakaran hutan, tsunami, hingga perubahan iklim.